anak-anak, bertemu lagi kita dalam sir anak-anak online kita. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Anti pimpin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan saat ini kami menyerahkan khusus sir anak-anak online kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah anak-anak, icebreaker kita hari ini, kita akan main satu icebreaker yaitu Yesus kata dan saya kata. Kalau Yesus kata, anak-anak ikut apa yang dikatakan. Tapi kalau saya kata, anak-anak jangan ikut, jangan buat. Oke. Kita mulai. Yesus kata duduk. Yesus kata berdiri. Yesus kata duduk. Saya kata berdiri. Oke. Sekarang kita akan coba sekali lagi. Yesus kata ke kiri. Yesus kata ke kanan. Yesus kata ke kiri. Saya kata ke kanan. Anak-anak boleh buat? Oke, kita buat lagi. Yesus kata maju depan. Yesus kata undur belakang. Yesus kata maju depan. Saya kata undur. Yesus kata maju. Oke, haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Halo, hai adik-adik, bertemu lagi kita di sel kanak-kanak. Sekarang kita mau memuji dan bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Halo, halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Mari adik-adik sama-sama kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan pada saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hati anak-anak-Mu yang rindu mau mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hai adik-adik semua. Oke, nah jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita pada minggu ini, kita berdoa. Mari kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu dan berikan kami ketenangan dan setiap kami dapat belajar dan juga dapat mengerti firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang pelajaran kami dari permulaan sampai akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah jadi sebelum kita melakukan pelajaran kita pada minggu ini, Abang mau tanya adik-adik, apakah pelajaran kita pada minggu yang lalu? Ya betul, pelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang Raja Salomo yang berhikmat. Nah jadi pelajaran kita pada minggu ini tentang Nabi Musa dan juga 10 tela di Mesir. Nah mari kita lihat bersama.
Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah
Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel.
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Nah, adik-adik, apakah yang adik-adik dapat pelajari dari pelajaran kita melalui video sebentar tadi? Ya, yang pertama 10 tulah di Mesir, dan yang kedua Firaun raja orang Mesir yang keras hati, dan yang ketiga Nabi Musa yang taat dan setia menjalankan perintah Allah. Nah, jadi apakah respon adik-adik tentang pelajaran kita pada minggu ini? Nah, yang pertama, tetaplah taat dan setia melakukan kewajiban kita seperti Nabi Musa. Teruslah percaya dan bersemangat untuk melayani Tuhan, dan terus memuji, menyembah, dan juga terus membaca Alkitab. Yang kedua, janganlah berkeras hati seperti raja orang Mesir. Nah, adik-adik, pelajaran kita pada minggu ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama. Biarlah setiap kami akan terus taat dan percaya untuk menjalankan pelayanan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua katakan amin. Nah, jadi tanpa membuang masa, mari kita terus kepada ayat hafalan. Hai kawan-kawan, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Ulangan pasal 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia,
Jangan lupa tulis ayat hafalan ini sebagai kerja rumah. Bye. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus, karena dengan rahmat kasih-Nya kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam kebaktian atas talian. Saya ingin mendorong Ibu Bapak untuk menggalakkan anak-anak Anda mengikuti sel kanak-kanak atas talian yang akan dijalankan pada setiap hari Sabtu jam 9.30 pagi di rumah masing-masing. Selain itu, Ibu Bapak juga boleh mengikuti siaran langsung pelayanan sel kanak-kanak menerusi laman Facebook seperti yang tertara di depan screen seperti berikut. Ibu Bapak juga boleh menghantar pendrive ke pejabat gereja untuk diisi rekaman sel kanak-kanak selewat-lewatnya hari Jumat ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan situasi yang amat mencabar pada masa ini. Pergerakan kita juga terbatas. Jadi inilah masanya kita membawa anak-anak terus mendekat kepada Tuhan melalui pelayanan sel kanak-kanak atas talian ini. Sampai di sini sahaja dorongan saya kepada Ibu Bapak. Tetap beriman, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kita dalam sel kanak-kanak kita hari ini, yang pertama, sel kanak-kanak dijalankan pada setiap hari Sabtu jam 9.30 pagi di rumah masing-masing. Nah, anak-anak boleh mengikuti sel ini di saluran Facebook atau mengantar pendrive ke gereja untuk diisi rekaman sel kanak-kanak pada setiap minggu. Pengumuman yang kedua, tentang video ayat hafalan. Anak-anak boleh mengantar video ayat hafalan melalui WhatsApp di nomor telepon yang ada pada screen seliwat-liwatnya pada hari sebelum atau pada hari Rabu. Jangan lupa juga untuk merekam video ayat hafalan kamu secara melintang. Pengumuman yang ketiga, nanti ingin mendorong pada semua anak-anak agar terus baca ayat Alkitab dan terus berdoa bersama dengan keluarga agar iman kita semua dapat dikuatkan dan kita terus bertumbuh di dalam Yesus. Dan pengumuman yang terakhir, nanti juga ingin mengingatkan kepada anak-anak semua agar menjaga kebersihan di sekeliling anak-anak dengan memakai hand sanitizer serta memakai pelitup muka. Juga menjaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter atau 6 kaki. Bagi anak-anak, sampai di sini sahaja pengumuman kita pada minggu ini. Seterusnya, sebelum kita menutup sel kanak-kanak kita hari ini, mari kita berdoa anti pimpin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu khusus sekali di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami di dalam setiap apa juga yang kami lakukan pada minggu yang akan datang ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan firman-Mu akan terus bertumbuh, akan terus berakar, dan kami akan menghasilkan buah di dalam Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, sekali lagi kita mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Na na
Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, sampai sini saja kita punya sel kanak-kanak. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.